حجة الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semuanya. Nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua tentu adalah hidayah dan taufik darinya subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu kita tetap berada di dalam agama yang lurus dan sempurna ini, yakni agama Islam. Dan hanya dengan taufik dan hidayahnya kita dapat menjalankan ibadah-ibadah sebagai bentuk pembuktian keimanan kita yang ada di dalam dada. Kita buktikan dalam bentuk yang nyata, yaitu berupa ucapan yang baik, dengan memperbanyak zikir, dengan ibadah sholat, dengan ibadah sedekah, zakat, dan berbagai ibadah-ibadah yang lainnya. Itu adalah pembuktian dari keimanan kita. Namun demikian, sekuat apapun kita, seluas apapun pengetahuan kita tentang Islam, kita tidak akan mampu untuk merealisasikan itu semuanya. Tidak mungkin kita bisa mewujudkan itu semuanya kecuali dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali dengan taufik dan hidayahnya. Maka selalu kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur untuk itu semuanya. Bersyukur adalah tentu dengan menggunakan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ketaatan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, keluarganya, serta para sahabat ridwanullah alaihim, dan seluruh kaum muslimin yang meneladani langkah beliau hingga hari kiamat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masuk pada bab baru insyaallah hari ini, yaitu bab yang ke-7 setelah berlalu dari kita bab tentang at-taqwa, tentang takwa. Maka hari ini kita masuk ke bab al-yaqin wat tawakkul, yakni bab tentang keyakinan dan sikap tawakal. Dan sungguh bagus apa yang disusun oleh beliau rahimahullah, penyusunan bab-bab ini, ya, bahwa datang setelah ketakwaan itu nanti akan memunculkan keyakinan, dan setelah keyakinan itu muncul maka datang berikutnya adalah tawakal, dan yakin di dalam diri seseorang tentang apa yang Allah janjikan, tentang apa yang Allah kabarkan dalam firman-firmannya, ya. Maka itu semuanya adalah buah dari ketakwaan. Maka ini adalah penyusunan yang sangat bagus, yakni setelah melalui pintu takwa, maka buah yang tumbuh darinya adalah keyakinan yang semakin kuat, keimanan yang semakin kuat dalam diri seorang hamba, ya, keyakinan dengan seluruh kebenaran yang Allah wahyukan kepada kita semuanya, apakah itu melalui firman-firmannya dalam Al-Quran atau melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya di judul ini juga menarik, yaitu al-yakin dan tawakal di dalam satu tempat, ya, menunjukkan bahwa ketika keyakinan sudah tumbuh akibat ketakwaan tadi, sebagai dampak dari ketakwaan, keyakinan yang semakin membesar, yang semakin menguat, ya, semakin tertancap pada diri seseorang, pastilah itu nanti akan melahirkan sikap tawakal. Tawakal itu adalah dengan yakni mengembalikan semuanya kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam pembahasan al-yaqin
dan tawakal ini tentu kita akan mendapati bahwa ada kata yakin di awal kata yang pertama. Yakin itu dalam bahasa Arab dari kata yakina. Yakina yaiqonu. Yakina artinya sabata, menetap. Artinya menetap. Jadi memang kata yakin ada sumbernya, sumber asli bahasa ya, atau istilahnya asal muasalnya itu dari kata yakina. Sebagaimana kalau dalam bahasa Arab jika kita memiliki kata azim dari kata azuma ya, fi'il madhinya adalah azuma. Kalau kabir dari kata kaburo, fi'il madhinya. Sama ini juga yakin ya, sikap yakin itu adalah apa? Dari kata yakina, yaitu sabata. Sabata itu menetap. Sama dengan air juga terkadang diartikan juga sebagai sakana, tenang ya, tetap tidak berubah. Menetap itu artinya yakina, menetap tidak berubah. Sama dengan kalau kita mendapati air yang tenang ya, air yang tenang itu tidak ada perubahan di dalamnya, selalu tenang, damai. Dan setiap orang yang memiliki keyakinan maka juga akan melahirkan sikap tenang pada dirinya. Orang yang keimanannya semakin kuat maka dia akan selalu tenang dalam menjalani hidupnya. Ia tenang dalam menjalankan ibadahnya, tenang dalam sholatnya, tenang dalam zikirnya. Ada keterkaitan antara kata yakina dengan dampak yang nanti muncul dari keyakinan itu. Jadi orang yang memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang teguh, ya, keimanan yang tertancap pada dada, maka nanti akan melahirkan amalan-amalan yang semisal dengannya. Artinya yang ia dengan amalan itu merasakan ketenangan di dalamnya. Ia menjalankan ibadah semuanya dengan ketenangan, apapun ibadahnya. Ya, termasuk dalam menghadapi setiap qada, setiap ketetapan dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang keyakinannya kuat, keimanannya kuat, ya, maka dia tidak panik dalam menghadapi setiap hal yang mungkin membuat dirinya tidak nyaman saat itu. Tapi ia bahkan semakin memuji Allah, justru semakin yakin pada dirinya. Oh, ini pasti dari Allah. Dan setiap perbuatan Allah tidak akan luput dari dua hal, yaitu rahmat ya, dan hikmah darinya. Oleh karenanya kita selalu memuji Allah dalam ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita memuji, diantaranya adalah memuji perbuatan-perbuatan Allah yang sempurna. Jadi alhamdulillah mencakup makna kita memuji kesempurnaan zat Allah, kita memuji kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya yang Allah tetapkan untuk dirinya, sekaligus kita memuji seluruh perbuatan Allah itu pasti ada rahmatnya dan ada keadilan di dalamnya. Seperti contoh kalau masalah kebaikan, setiap kebaikan tidak akan pernah dinilai dengan satu kali kebaikan oleh Allah kecuali dilipat gandakan. Itu adalah berarti perbuatan Allah pasti ada rahmatnya itu. Setiap satu perbuatan kebaikan dinilai minimal 10 kali lipat ila sabi'imi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Bahkan sabar adalah amalan yang tidak ternilai, saking besarnya, tidak terhingga nilainya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya. Itu menunjukkan rahmat Allah. Setiap perbuatan Allah pasti ada di baliknya rahmat. Kemudian ada keadilan di balik itu. Kalau urusan perbuatan dosa, kesalahan, kemaksiatan yang dilakukan manusia, maka Allah selalu menerapkan prinsip keadilannya. Kalau kesalahannya satu dinilai satu, insya Allah ya. Kesalahannya dua dinilai dua, tidak pernah dilipat gandakan kesalahan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kaum muslimin, ketika kita membicarakan tentang keyakinan ya, yakin ya, itu akan memunculkan sikap ketenangan, menghadirkan berbagai bentuk amalan ibadah yang selalu dilandasi dengan ketenangan ya. Itu adalah keyakinan yang ada di dalam hal ini. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan yakin dan tawakal dengan takwa ya. Sungguh ini sepertinya apa yang ya kira-kira diinginkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yaitu beliau mengambil dari surat Al-Baqarah
ya, tentang siapa itu orang-orang yang bertakwa, ya. Ketika di awal surat Al-Baqarah disebutkan alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Jadi itu adalah di antara makna takwa itu adalah siapa orang yang bertakwa itu? Orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib, ya, dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak bisa akal kita untuk menjangkaunya. Segala hal yang gaib yang diberitakan oleh Allah itu selalu diimani oleh orang-orang yang beriman tanpa menanyakan sedetail-detailnya, ya, langsung dengan keimanan yang kuat. Oleh karenanya di sini takwa menghadirkan apa? Yu'minuna billahi, yu'minuna bil ghaibi wal yaumil wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berikutnya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya di sini setelah kata takwa ada kata keimanan. Keimanan adalah keyakinan di dalamnya. Maka inilah di antara penjelasan tentang hubungan antara ketakwaan dan keyakinan. Dan setelah keyakinan nanti akan muncul ketawakalan. Orang yang sudah meyakini dengan kuat rukun iman yang 6, terutama dengan berkaitan dengan keimanan terhadap ketetapan Allah, ya, khairuhu wa syarruhu, ya, yang baik atau yang buruk itu pasti baik, ya. Ya, tetap percaya bahwasanya itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang semakin kuat keimanannya akan melahirkan sikap tawakal. Tawakal itu adalah apa? Tawakal, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, arti tawakal kepada Allah adalah i'timadul insan ala rabbih fi zahirihi wa batinihi, yaitu bagaimana seorang manusia menggantungkan dirinya kepada Allah, kepada Rabbnya lahir dan batin, dalam rangka mendapatkan sesuatu manfaat atau menjauhkan diri dari mudarat-mudarat. Jadi itu sikap tawakal kepada Allah itu adalah sikap menggantungkan diri dari seorang hamba kepada Rabbnya, ya, secara lahir dan batin, ya, untuk atau dalam rangka mendapatkan manfaat atau untuk menjauhkan dari sesuatu yang membahayakan untuk dirinya. Nah, jadi seperti ini. Maka kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi, tawakal itu nanti akan muncul setelah keyakinan semakin kuat. Dan keyakinan itu yang dimaksud adalah dengan keyakinan atau kekuatan iman dan menetapnya keimanan itu di dalam diri manusia, seolah-olah meyakini apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang diwajibkan baginya untuk diimani berupa sesuatu yang gaib, seluruh hal yang gaib, seolah-olah dia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seperti halnya ketika dihadapkan dengan rukun iman yang ke-5, misalnya dengan beriman kepada hari akhir, maka hari akhir itu sangat banyak cakupannya, termasuk mulai perpindahan, yakni perpindahan fase dari dunia ke alam barzakh. Dan alam barzakh itu awwalu manazilil akhirah, yaitu tempat singgah pertama, tempat akhirat yang pertama disinggahi manusia itu pasti adalah di alam barzakh. Itu alam pertama, ya, alam pertama. Dan ketika Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berita-berita apa yang terjadi pada saat sakratul maut, bagaimana nanti kemudian prosesi pencabutan nyawa kalau orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman yang bertakwa ketika ia meninggal, kemudian ketika sudah dimakamkan, ya, kemudian orang-orang mulai meninggalkan, yang mengantar jenazah ini sudah meninggalkan kuburan, maka sang mayat di dalam ini nanti akan mendengar suara langkah sandalnya orang-orang yang mengantarkan tadi. Ini harus kita imani, itu sudah perkara yang gaib itu. Kemudian berikutnya datanglah malaikat, ya, untuk mendudukannya. Di antara hadis menyebutkan ada di antara malaikat yang mendudukannya, 2 malaikat mendudukannya.
sekaligus bertanya, ya, apa yang kau ketahui tentang sosok ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kalau orang yang beriman akan dikuatkan, diberikan kemampuan oleh Allah untuk menjawab dengan mudah, dan itu adalah bentuk atau sebagai akibat, ya, dampak dari keimanan yang kuat di dunia itu dibawa sampai ke alam kuburnya, sehingga dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjawab fitnah kubur. Yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit, ya. Allah menguatkan, ya, menguatkan hatinya orang-orang yang beriman untuk menjawab, ya, untuk berkata dengan perkataan yang baik, perkataan yang teguh, ya. Termasuk ketika di dunia, Allah akan kuatkan orang yang beriman, Allah akan jaga lisannya. Allah akan jaga lisannya ketika di dunia. Bahkan ketika di alam barzakh, ketika ditanya siapa sosok laki-laki ini, yaitu Muhammad SAW, maka ia pun dengan yakin, dengan semangat mengatakan, asyhadu annahu Abdullah wa Rasuluh. Saya bersaksi bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya Allah sekaligus rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang peran dari keyakinan itu sangatlah besar, dan kita harus mengimani setiap hal-hal yang gaib ini, setiap yang gaib ini, ya, setiap yang gaib ini. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, percaya atau yakin dengan perkara yang gaib ini nanti akan melahirkan sikap tawakal, ya, sikap tawakal. Dan orang beriman selalu begini, kalau disampaikan hal yang gaib, meskipun tidak masuk di akal dan tidak mungkin menjangkau akal kita, ya, tetap langsung mengimani. Jangan seperti orang-orang ateis, al-mulhid, orang-orang ateis. Mereka berusaha untuk membuktikan apa yang ada di alam barzakh, sampai memberikan rekaman, memberikan alat audio, alat video dimasukkan dalam kuburan. Kira-kira apa yang terjadi pada seorang jenazah? Betulkah mayat itu didudukkan? Tidak ada pergerakan seperti itu. Iya, mereka tidak akan mengimani itu, ya. Mereka tidak sadar kalau itu adalah perkara yang gaib, tidak bisa dinalar oleh akal manusia yang terbatas. Dan Allah memang menutupnya, sampai kapanpun Allah akan menutupnya sebagai bentuk ujian. Kalau seandainya mayat itu betul-betul didudukkan, dipukul oleh malaikat di antara kedua telinganya, kemudian berteriak dengan sekencang-kencangnya, yang suaranya itu didengar seluruh makhluk yang ada kecuali jin dan manusia, maka semua orang beriman semuanya orang pasti beriman kalau ditampakkan seperti itu. Maka perkara yang gaib itu adalah sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita masuk kepada ayat yang pertama yang disebutkan oleh, atau yang ditampilkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ayatnya berbunyi, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya. Ini tentang peristiwa perang Ahzab. Perang Ahzab itu saat itu kaum muslimin di Madinah diserbu, ya, oleh ini sekelompok orang-orang musyrik, ya, sekelompok orang-orang Quraisy, ya. Itu bergabung dengan suku-suku yang lain, ada kurang lebih 10.000 pasukan jumlahnya, ya, 10.000 pasukan, dan ini sangatlah banyak. Dan ini saat itu terjadi dan mengepung Madinah saat itu, mengepung kota Madinah. Posisi kaum muslimin sangat terdesak di situ, ya, terpojok. Tetapi lihat kita apa yang terjadi pada orang-orang yang beriman di situ, meskipun dalam kondisi yang kritis seperti itu, ya, secara nalar harusnya mereka juga merasakan mendebar-debar, ya, hatinya penuh dengan ketakutan dan sebagainya. Tetapi kita lihat bagaimana apa yang terjadi pada mereka. Justru mereka semakin yakin, semakin tawakal kepada Allah, semakin yakin. Di sini babnya yakin dengan janji Allah. Kata mereka, kata orang-orang beriman saat itu, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan betul apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Berbeda dengan orang-orang munafik, karena memang ketika ada fitnah seperti ini, ya,
barisan orang-orang muslim di situ juga tidak sepenuhnya semuanya orang muslim yang murni, yang keyakinannya teguh. Sehingga itu adalah sekali lagi bentuk ujian. Kondisi yang betul-betul mencekam seperti itu adalah sebagai bentuk ujian. Mau tetap mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi, sebagai utusannya, dan mau mentaati Nabi sebagai Rasulnya, atau keluar dari barisan itu. Maka akhirnya keluar dari ujian ini, yaitu dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok beriman yang semakin teguh, ya. Satu orang-orang munafik. Ini gimana orang Muhammad ini gimana? Mau diserang seperti ini kok, wong sini sudah terpojok, sudah alamat akan kalah seperti ini. Ya, kok sudah berjanji, pernah mengatakan nanti akan mengalahkan Kisra, akan mengalahkan Persia, ya, akan mengalahkan bangsa-bangsa besar begitu. Ini saja tidak mungkin mampu menghadapinya. Orang-orang munafik seperti itu langsung keluar dari barisan, keluar bahkan mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukannya. Tidak mungkin kalian di Madinah dikepung seperti ini, pasti kalah. Gampangannya begitu. Kok muluk-muluk, kalau bahasa kita muluk-muluk mau mengalahkan Kisra, Persia, ya. Ya, kalau kita ibaratkan misalnya dulu ada kekuatan adidaya, yaitu kalau sekarang kita punya Rusia, Amerika misalnya, Cina misalnya. Kalau dulu ada Persia, ada bangsa Romawi, besar semuanya itu. Ya, besar semuanya. Adidaya semuanya, superpower kalau istilah sekarang itu. Gimana mau mengalahkan itu, mau ngurusi orang-orang Quraisy yang 10.000 dengan sekelompok kaum yang lain, ya. Itu saja tidak mampu gitu, ya. Adapun orang-orang yang beriman maka justru semakin yakin. Dalam kondisi terpojok seperti itu, keyakinan semakin menguat pada dirinya. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Semangat menghadapi itu semuanya, semangat. Tidak ada rasa kecil hati dalam diri kaum mukminin, tidak ada. Justru semangat menghadapi perangnya itu sangat semangat. Nah, beda dengan orang-orang kafir. Ya, beda dengan orang-orang kafir. Adapun orang-orang kafir mengatakan sebagaimana dalam firman Allah disebutkan, wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Itu yang dikatakan Allah dan Rasulnya itu cuma tipuan belaka semuanya, itu bohong semuanya. Jadi itu memang ada dua kelompok nanti yang berbeda muncul dari setiap ujian, ya, ujian yang penuh dengan kondisi yang sangat genting seperti ini, yang nanti akan membuktikan siapa yang tetap berada pada keimanan dan siapa yang keluar dari barisan orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang secara lahiriah menampakkan keimanan tetapi batinnya yaitu kufur, tidak sinkron antara lahir dan batinnya. Oleh karenanya orang muslim selalu menampakkan yaitu kebaikan itu lahir dan batin selalu sinkron. Orang beriman itu berusaha untuk menyinkronkan antara lahir dan batinnya supaya tidak seperti orang-orang munafik. Tidak seperti orang-orang munafik, ya. Itulah orang yang beriman. Kalau bersuci, sucinya lahir dan batin, ya, bersucinya lahir dan batin. Jadi ketika wudhu secara lahiriah ia membersihkan dari apa? Dari najis, dari hadas, ya, dari hadas, ya. Itu adalah wudhu, ya, toharo dengan wudhu. Tapi juga batinnya juga dibersihkan dari bentuk kesyirikan, dari bentuk dosa-dosa berupa amalan hati yang kotor, hasad, dengki, dibersihkan semuanya. Dan itu yang dicintai oleh agama Islam. Agama Islam itu agama bersuci, agama yang menghendaki kesucian dan kebersihan. Oleh karenanya kita selalu berdoa dalam kondisi setelah wudhu kita, ya, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, ya, seperti itu. Agama ini agama yang suci, agama yang menghendaki kesucian. Nah, jadi kalau orang yang beriman itu lahir dan batin bersih, apa yang nampak di luarnya beriman, maka dalam batinnya juga beriman. Di dalam lisannya berkata baik, hatinya juga berkata baik. Tidak lisannya terlihat baik tetapi
hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan rencana-rencana jahat dan sebagainya, ya, rencana-rencana yang kotor dan seterusnya. Ya, maka inilah yang membedakan antara orang-orang munafik dan orang-orang yang beriman pada peristiwa ini. Ya, dalam peristiwa Al-Ahzab, ya, peristiwa Al-Ahzab. Nah, dan mana yang menunjukkan kata keyakinan di situ, yaitu perkataan orang yang beriman, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh. Ini yang Allah janjikan. Yaitu berarti yakin, ya, yakin dengan kebenaran dari Allah. Apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah firmankan pasti terjadi. Apa yang Allah janjikan pasti akan dipenuhi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah sama sekali tidak akan pernah mengingkari janji-janjinya, tidak akan pernah melakukan itu, ya. Adapun orang-orang munafik, ya, mereka mungkin terbukti waktu sholat-sholat tertentu datang, tapi dalam waktu yang lain tidak mau dengan ikhlas mengibadahi Allah. Oleh karenanya Allah mengibaratkan mereka dengan ungkapannya atau dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Ya, di antara manusia ada yang ibadahnya itu, ya, berbolak-balik, gampangnya begitu. Kadang begini, kadang begitu, ya. Kadang mau beribadah, kadang enggak. Ya, gampangnya seperti itu. Nah. Ya. Berikutnya, kaum muslimin rahimakumullah. Adapun ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala setelah menyebutkan ayat tadi, maka sekarang masuk ke surat Ali Imran atau Alu Imran ayat 173 dan 174. Nah, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya orang-orang telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, oleh karena itu kalian takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu tidak membuat hati orang-orang yang beriman kecil, tetapi justru semakin menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi kisahnya saat itu setelah perang Uhud, ya, perang Uhud, perang yang tentu terjadi kekalahan di situ, ya, banyak korban di dalamnya, tentu hari yang sangat menyakitkan, ya, bagi kaum muslimin saat itu, perang Uhud, ya, banyak korban di dalamnya. Baru selesai, baru nyampe Madinah, tiba-tiba Nabi SAW mengajak, oh iya, kita nanti akan berusaha perang kembali. Maka mereka pun orang-orang segera menyahutnya, baiklah, wahai Nabi, baiklah, kita berangkat. Maka mendengar seperti ini, musuh pun mendatangi mereka. Karena takut, musuh sebenarnya juga takut. Ya, musuh sebenarnya juga takut. Akhirnya membuat fitnah kepada orang-orang yang mau berangkat, subhanallah. Bagaimana orang mau tidak takut, ya, musuh mau tidak takut. Orang muslim baru pulang dari perang, meskipun dalam kondisi banyak luka, banyak korban, ada perintah langsung kemudian dari Nabi SAW, ayo kita perang, kita serbu lagi, kita perangi orang-orang musyrik. Segera mereka iya, dan itulah orang yang beriman. Ada perintah, ya, apa yang mereka katakan, yaitu sami'na wa ata'na. Jadi ketika diajak untuk mentaati Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Beda dengan orang Yahudi. Mereka dengar perintah, sami'na wa asaina. Kami dengar, kami ingkari, tidak kami patuhi. Ya, kami pasti ingkari. Itulah orang Yahudi. Beda kalau orang beriman, ada perintah, ada ajakan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, mereka segera mengatakan tanpa berpikir panjang, sami'na wa ata'na. Lihat bagaimana keyakinan dalam diri mereka yang membuahkan hasil seperti itu. Cetakan yang luar biasa pada diri mereka ini. Ridwanullah alaihim jami'an. Orang-orang muslim seperti itu. Ketika mereka sudah mau berangkat, mengikuti arahan Nabi SAW, tiba-tiba di antara mereka, yaitu utusannya Abu Sufyan saat itu masih kondisi musyrik, belum muslim, ya, belum muslim. Abu Sufyan belum muslim saat itu. Kemudian membuat atau mengirim seorang utusan untuk menyampaikan kepada orang yang beriman yang berangkat itu, kalian jangan serbu ke sana, jangan serbu orang yang di kaum ini. Musuh mereka sudah mengumpulkan pasukan yang banyak, kalian pasti kalah. Diapakan itu,
ingin dijatuhkan mental mereka. Kaum muslimin ingin dijatuhkan mental perangnya itu, mental semangatnya untuk berperang itu ingin dijatuhkan. Tapi lihat apa kata mereka ya, orang-orang yang beriman, mereka justru ketika itu semangat. Apapun yang terjadi, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bentuk apa? Bentuk tawakal. Sama dengan yang disampaikan Ibrahim alaihissalam ketika sudah siap dilemparkan ya ke tempat pembakaran ya, tempat pembakaran yang sangat panas membara, sehingga kalau Ibrahim mau dilemparkan dengan tangan ke situ, itu akan melukai orang-orang yang melemparkannya. Makanya melemparkannya dari jarak yang jauh dengan pelontar. Saking panasnya tempat itu membara. Ketika sudah waktu mau dilemparkan, apa yang keluar dari lisan beliau alaihissalam? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Cukuplah bagiku Allah sebagai sebaik-baik penolong bagiku. Ya, jadi di sini berarti Ibrahim sudah apa? Bertawakal di sini dalam artinya adalah memasrahkan atau menggantungkan diri kepada Allah untuk menjauhkan diri dari sesuatu yang membahayakannya. Oleh karena setelah itu Allah langsung kabulkan, dan itulah keutamaan orang yang tawakal. Allah akan segera respon, sehingga Allah Rabbun Nar, Tuhannya api, langsung memerintahkan kepada api yang asalnya api itu panas, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin. Ya Allah, dengan rububiyahnya, siapa yang bisa merubah semuanya? Allah. Yang menciptakan semuanya Allah. Yang menciptakan api Allah. Yang memerintahkan api untuk menjadi panas sampai hari ini, sampai hari kiamat nanti Allah. Termasuk ketika api diminta dingin oleh Allah, yang bisa memerintahkan hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah rububiyah Allah. Segala perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, itulah rububiyahnya. Tidak akan ada manusia yang bisa merubah api menjadi dingin, tidak akan pernah. Karena yang mengizinkan semuanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengaturnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bahasan kita di sini, bagaimana sikap tawakal para nabi. Ya. Nabi Muhammad SAW dalam keadaan seperti itu mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, termasuk juga bapaknya para nabi. Ya, tentunya Nabi Muhammad ini adalah keturunannya Nabi Ibrahim, karena beliau keluar dari jalurnya Ismail. Maka Ibrahim itu adalah alaihissalam adalah nenek moyangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan memang ada kesamaan di antara beliau berdua, ya, yaitu orang-orang yang besar, sama-sama sebagai Khalilullah, ya, orang-orang yang istimewa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bahasan kita di sini adalah bagaimana keyakinan dalam diri kaum muslimin kemudian memunculkan sikap tawakal. Mereka semakin yakin dengan Allah, ya. Kemudian mereka ketika difitnah atau dijatuhkan mentalnya, mereka tidak ada takut sedikit pun, justru dengan semangat mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Baik. Kemudian ayat berikutnya adalah fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah. Jadi orang-orang tadi itu, orang ketika sudah tawakal tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, tidak mundur, tidak balik ke Madinah, tidak. Tapi lanjut mau menyerang orang-orang musyrik yang katanya sudah siap-siap di sana. Dicari di sana di sebuah tempat, ya, di Hamraul Asad. Mereka di sana, kaum muslimin di sana nunggu, dan ternyata musuh tidak kunjung tiba. Akhirnya mereka pun menang. Kaum muslimin dianggap menang tanpa peperangan di sini. Ya. Itu adalah akibat apa? Yakin yang memunculkan ketawakalan. Mereka dalam kondisi luka, dalam kondisi lelah, ya, setelah perang Uhud, dalam kondisi lelah bukan hanya fisiknya saja,